Kamu bilang Kristen sama. itu sudah tersingkirkan. Karena kamu bilang ya sama. Kan? Kau lebih ingin membahas antara Yahudi dengan Islam. Silakan. Silakan Dinda. Kenapa kau pegang hidungmu? Kenapa kau pegang hidungmu? Diam. Silakan. Giliran saya Apalagi mau berbicara, ditanyakan? giliran saya berbicara diam. Ya silakan. Oke. Dinda. Nanti saya bicara kamu diam ya. Karena Laik tadi bilang sama. Bukan. Karena Laik tadi bilang sama. Saya tidak berbicara tentang sosok, tapi konsep. Konsep yang saya bahas. Yahudi, orang Yahudi yang nyamakan Tuhannya dengan kita kita nggak peduli mau mereka ngakui Allah atau tidak karena kita tahu mereka kafir. Nah tiba-tiba si Oten ini yang baru muncul di abad ke-16 malah mereka pula yang merasa Yahudi. Nah ini memang menggelikan. Kenapa aku bilang mereka tuh NPD bang? Kalau mereka diakui sama Yahudi wajarlah mereka agak songong ya kan. Ini udah diludahi sama Yahudi, cinta bertepuk sebelah paha. Pula ngaku-ngaku Tuhan kalian sama gitu loh. Ya kami harus tahu kau nggak awamnya. Buka kameramu, kau tunjukkan kau pernah kuliah di mana, apa kapasitas ilmumu, silakan. Oh, berarti kapasitas ilmu ada. Oh ada lah, dari bapak kau pun ada kapasitasku. Dari pendeta kau aku lebih hebat, tahu kau? Bapakmu aja adekku. Kau 70 nenek moyang kau, aku jauh lebih cerdas daripada Bapakmu 70 aja nenek moyang adekku, kau. bapakmu itu adekku. Bohong kali kau bapak. Aku mana ada orang Batak, Kau aku bilang orang Sumatera bapak. Barat. Nampak kali kau bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ilmu ya. Bukan Gak ada Pak, ilmumu. silakan, tanyakan lagi, silakan. Gak ada ilmumu ya. Mulai Loh. takut kan? Iya. Oke. Kau dengar Oke. enggak? Aku closing statement Karena tadi. kamu bilang sama. Aku closing statement tadi. Karena kamu bilang Kristen sama. itu sudah tersingkirkan. Karena kamu bilang ya sama. Kan? Kau Iya. lebih ingin membahas antara Yahudi dengan Islam. Silakan. Silakan Dinda. Kenapa kau pegang hidungmu? Kenapa kau pegang hidungmu? Diam. Silakan. Giliran saya Apalagi mau berbicara, ditanyakan? giliran saya berbicara diam. Ya silakan. Oke. Dinda. Nanti saya bicara kamu diam ya. Karena Laik tadi bilang sama. Bukan. Karena Laik tadi bilang sama. Saya tidak berbicara Kenapa? tentang sosok, tapi konsep. Konsep yang saya bahas, bener? Dalam ulangan 64, Iya, konsep itu konsep. hanya, dengar dulu.
Dengar dulu. Baca dulu dalam Ulangan 6 nomor 4. Stop. Konsep Tuhan Giliran Yahudi saya itu tunggal berbicara. apa Esa? Giliran saya berbicara. Ya, Giliran saya Ulangan 6 nomor 4, oke? konsep Giliran Tuhan saya Yahudi. berbicara. Giliran Esa saya atau tunggal? Giliran saya berbicara. Giliran saya berbicara. Giliran saya berbicara. Kenapa jijik begitu Tuhan Yahudi dibandingkan dengan Tuhan Kristen bersera? Nggak gitulah. Aku berkali-kali Ini aku bilang pendeta kalau loh, Bang. memang mau yang diskusi ke aku tuh Yahudi, silakan. Tapi jangan pemakan babi. Itu namanya mengadu. Kau pemakan babi, tapi kau banding-bandingkan antara Tuhan Yahudi dengan Tuhan umat Islam. Nggak gitu. Tapi begitu disenggol ke ketuhananmu, kau teberak. Kau teberak. Kau berlindung di balik orang Yahudi, sementara Yahudi sendiri meludahin kau. Itu bukan diskusi. Kau menggunakan topeng Yahudi, membenturkan antara Islam dengan Yahudi, sementara kau pemakan babi. Kena ludah rohani lah kau. Kena ludah rohani. Jarang-jarang Bang Faruk melontarkan ludah rohani loh. Aku biasanya loh. Saya tantang Yahudi naik kemari. Kan gitu nih kan. Naik kemari antara Yahudi dengan Islam. Apakah Tuhannya kami, kata Yahudi, sama dengan Tuhannya Islam? Itu cocok. Ini naik kemari pemakan babi, mau mengadu antara Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam. Kan kurang ajar. Dia nggak Yang lebih cocok lah parahnya kayak gini, gitu. Bang. Kau bersembunyi, tapi begitu. Yoni. Ya, yang lebih parahnya itu gini, Rabisa Diagaon menerjemahkan nama Tuhannya Yod Evave ke dalam nama Allah. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang nyamakan Tuhannya dengan kita. Kita nggak ada, kita nggak peduli mau mereka ngakui Allah atau tidak karena kita tahu mereka kafir. Nah, tiba-tiba si Oten ini yang baru muncul di abad ke-16 malah mereka pula yang merasa Yahudi. Nah ini memang menggelikan. Kenapa aku bilang mereka tuh NPD, Bang? Kalau mereka diakui sama Yahudi, wajarlah mereka agak songong ya kan. Ini udah diludahi sama Yahudi, cinta bertepuk sebelah paha. Pula ngaku-ngaku Tuhan Gelen sama gitu loh. Apa nih? Ya, Indra? Dinda Albert, Islam Kristen. Tapi lebih luar biasanya lagi, Uni ngaku dia. Dibilang dia Tuhan Yahudi itu sama dengan Tuhan Kristen. Ya enggak aja begitu dimintakan data, tunggu dulu. Pagi, siang. Ya Albert, Islam Kristen kok Dinda. Bapak tua bilang jangan dinda kau bilang bapak tuamu ini. Ya Bukan sopan udah. kamu. Namboru, Islam Kristen Namboru. Bapak punya enam buruku. Kamu udah ada. Ya udah Nantulang, Islam Kristen Nantulang. Bapak udah amunat tulangku. Longor. Ya udahlah babi, Islam Kristen babi. Itulah kau. Kau panggil enam burumu. Jadi apa lagi? Kenapa kau? Sana kau turun. Kenapa kau main kaki, woi? Turun kau. Kesalahan. Dipanggil Dinda marah, dipanggil Namboru marah, dipanggil Nantulang marah. Dipanggil babi makin marah. Panggilan aja gitu udah gaduh dalam panggilan, macam mana kita mau berdiskusi? Ya aja. Ya nggak perlu diurusi, nggak perlu didebatkan mau tenin dunia. Kurang sopan apa aku panggil Dinda? Aku udah 40 tahun loh. Udah setengah umur tua umurku ini. Kalau kau tadi on cam, ku tengok kau tua dan mau mati, aku panggil lah kau apa obung. Ini kau kan nggak on cam. Kau mengatur-ngatur aku manggil kau supaya kau kutuakan. On cam lah kau. Kecuali aku umur 17, 18, ketemu orang ku panggil Dinda, itu kurang ajar. Aku udah 40 tahun, temanku segondrong 33 tahun aja meninggal. Aku lebih panjang umurku loh daripada si gondrong. Bukan menghina awak manggil Dinda, aku udah 40 tahun loh. Wajar aku panggil orang Dinda kalau dia nggak on cam. Panggilan aja pun gaduh, pening awak ning oten nih.
Halo Dinda. Naikkan lagi moderator. Oten yang lain didekkan lagi moderator. Dede. Karena kalau dipanggil Dede mereka ini ya. Naik 2 akun nih. Ya bang, satu aja pun nggak apa-apa. Udah aku satu lagi aja deh biar aman. Nah, Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Sapri silakan. Ya, ini sedikit ada yang mau sampaikan kepada Bang Faruk ini. Nah ini ada yang sering saya ikuti ini Bang, sangat meresahkan kami sebagai umat Islam itu adalah pintu yang semakin membahayakan saya rasa itu. Apakah bisa siapa yang bisa masuki komandan ini supaya berdebat di situ? Ada namanya. Gak jelas suaranya lah. Gak jelas suaranya Bang Sapri. Siap. Ini ada Komal itu yang sering sekarang itu yang tampil itu di TikTok, namanya Kintung. Dia sering berdebat sama Umi Rifa itu. Nah, sekarang semakin, kalau saya sangat meresahkan bagi kami itu umat Islam, karena semakin banyak pendukung-pendukungnya. Jadi saya mohon kepada apologet untuk ini memasuki komannya untuk supaya argumen-argumennya itu dipatahkan begitu Bang. Oke, mungkin saya sedikit tanggapi ya. Sebenarnya Kitun ini itu tidak membahayakan akidah, hanya menyakiti hati umat. Kenapa dia tidak membahayakan akidah? Karena dia sudah menunjukkan sinkretisme secara nyata. Hanya orang goblok lah yang mau menerima. Ya, itu dulu. Kita Syiah aja nggak kita terima, apalagi sinkretisme. Tapi saya tahu orang Islam sakit hati. Sakit hati saya tahu. Nah, Kitun ini penganut agama Al-Mahdi yang sudah dinyatakan sesat oleh Mahkamah Malaysia. Dan MUI belum ambil tindakan karena belum nampak tempat secara fisiknya, karena dia baru di sosial media, dan di sosial media pun belum ada implikasi buruknya ya. Jadi yang saya paham umat Islam ini tersakiti secara hati karena agama kita seolah-olah diplesetkan sama si Kuntun ini. Tapi saya sendiri yakin nggak ada yang bakalan ikut si Kuntun kecuali Oten, karena Oten lah yang suka Tuhan berbentuk orang, karena kan Tuhannya kan berjenggot kayak Bang Paru, lebih ganteng Bang Paru gitu loh. Jadi kalau kita bukan penyembah orang ini nggak akan suka lah nyembah orang Bang. Jadi orang Islam ini kecuali nanti Dajjal, bahkan memang Rasulullah sudah menubuatkan bahkan banyak akan ada kemunculan Dajjal pada penipu-penipu yang mereka mengaku penguasa atau Tuhan tapi mereka adalah manusia fana. Artinya sebenarnya Kitun ini saya nggak tahu ya, sebotol-botolnya orang Islam itu nggak akan ada yang percaya sama dia. Selain dia tidak memiliki wawasan secara akademis, dia bukan profesor, lebih berbahaya menimsyiri lagi. Justru lebih berbahaya menimsyiri gitu. Kalau bagi saya tidak. Saya lihat di belakangnya itu ada namanya yang main di belakang layar itu, yang main di belakang layar. Terus ini dijadikan tameng, dia yang muncul di permukaan, Megatron yang di belakang dengan segala dalil-dalil hadis yang diputarbalikkan. Itu yang saya sangat bisi sebagai umat. Itu tugas MUI aja nanti itu Bang. Kalau kita ini kita bisa apa? Kalau kami masuk ke roomnya si Kutun, Bang, berdebat dengan orang yang ngaku Tuhannya Allah loh. Dia nggak mau ngaku Tuhannya selain Allah. Dia aja sesat-sesat, dia nggak mau loh menyembah anak manusia loh. Yang mensupport kereteng. Kenapa kita gini loh? Nggak akan ada orang yang percaya sama orang seperti si Kuntun itu, kecuali memang lagi bete karena mungkin mau disodom dia, mau ditus bokongnya. Kalau orang-orang normal kayak kita nih nggak akan ada Bang, karena si Kuntun itu nggak tahu orangnya siapa. Mungkin antum sakit hati itu wajar, iya, tapi kami nggak. Kenapa saya nggak ini kali untuk ke tempat dia? Karena apa yang mau dibantah dari dia? Nggak ada dalilnya yang sahih, nggak ada yang jelas, omongannya nggak ada yang jelas. Kalau kita patahkan udah pernah gitu loh. Jadi kita fokus kepada penyembah manusia aja gitu. Saya sering nonton itu, saya ikuti waktu masuk di Komal Umi Rifa sampai dibombardir begitu, tidak berkutik di hadapan Umi Rifa, saya akui itu.
Tapi di luar dia, waktu dia sendiri buka Komal secara live itu luar biasa dia. Sampai Ya, yang salah santri kita, ngapain kita nonton? Udah tahu itu kurung penyesat, ngapain naik, ngapain masuk? Iya. Oke, Tonton siap, aja siap. Darul Islam. Baik, baik, siap. Oke, itu saja saya ingin sampaikan kepada apologet Indonesia. Siap, Oke, siap, terima kasih siap. banyak. Selalu Bang. Ya, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saya tambahkan Uni ya, teman-teman pun bijaklah bermedia sosial, bijaklah menonton ya komal-komal yang mau ditonton. Kalau nggak ada faedahnya tinggalkan. Kalau menyakiti hati kalian blokir. Ngapain ditontonin gitu loh. Jadi skip aja, tinggalkan. Kita nggak akan bisa menghentikan dia gitu loh. Mana bisa kita menghentikan dia? Benar kata Uni tadi, dia menyampaikan itu bukan sedang merusak akidah Islam, tapi sedang berupaya menyakiti hati umat Islam. Sengaja dia bernarasi seperti itu, tujuannya apa? Mengambil perhatian publik, supaya publik itu terperhatikan sama dia. Datanglah semua kumpul yang nonton dia, berhasil dia gitu loh. Kita umat Islam ini kan memilah-milah ketika apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Sama artinya, nggak ada bedanya ketika teman-teman nonton komal-komal seperti itu dengan teman-teman nonton komal Pargoy. Sama itu. Dengan Bahkan teman-teman lebih bagus nonton nonton komal Pargoy. Judai, sama itu. Nah itu, ngapain ditonton-tonton kayak gitu? Udah blokir aja, gitu loh. Mereka itu kan di luar negeri, kita di luar negeri, Uni kan? Iya, ini dia pernah di Si Kito di Malaysia luar itu negeri. Bang. Iya, di luar negeri dia. Di Malaysia kalau tidak salah, dia pernah agama itu pernah disiarkan secara terang-terangan di Malaysia. Nah, si Kuntun ini ada kecurigaan saya tuh bukan di Malaysia sih, lebih memang berada di suatu tempat yang dia rahasiakan, tapi bukan di Indonesia dia itu. Jadi percuma, sama seperti Edis, kalian tidak bisa apa-apa juga. Nah, hanya saja upaya kami macam saya dan Bang Faruk ini ya mengedukasi. Kita bahas subhat dia. Setulul-tululnya umat Islam nggak akan ada yang ngikutin orang dia mencampur Bible Al-Quran sama kitab Weda kok. Kalau nggak salah dia agama ini pernah di ban di Malaysia karena agama ini pernah diterang-terangan disiarkan di Malaysia. Saya pernah baca artikelnya itu. Nah, si Kuntun ini diduga tinggal di beberapa tempat Inggris atau di Malaysia, nggak tahu lah ya, mungkin di Inggris mungkin seperti itu. Udah kita nggak usah urusi Kuntun lah, nggak ada gunanya juga, nggak merubah apa-apa kok. Oke, Eka, selamat bergabung Eka. Eka DBL. Eka. Oke, Agogo Boga, selamat bergabung Agogo Boga. Agogo Boga. Agogo Boga. Mika Lapaan, selamat bergabung Mika. Mika. Berawon. Cair dong. Diberkatilah bangku. Komal, Bang Faruk, harus ada si Uni, memang cocok berdua. Botol ketemu botol. Keok semua sama Edis. Yang keok itu Kristen dibikin Edis. Edis sudah ngakui Yesus punya Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Edis udah mengakui, ya kan? Penyaliban itu karya iblis, berarti Oten hasil dari iblis. Bahkan Edis mengatakan yang nggak percaya Yesus punya Tuhan dan nggak percaya iblis salib karya iblis adalah Kristen yang gila. Edis mana pernah bilang Islam yang gila? Mana pernah dia bilang bagi umat Islam yang nggak percaya dengan hadis ini adalah Islam yang gila? Nggak pernah dia ngomong gitu.
Tapi bagi Kristen yang nggak percaya kalau Yesus punya Tuhan adalah Kristen yang gila. Cuman karena yang ngomong itu adalah edis Tuhan kalian, kalian aminkan saja. Udah diringankan tugas kami apologetik ini kan gitu nih kan. Udah diakui si Terima Edis, kasih kepada Edis, Yesus punya ya. Tuhan. Iya. Shalom. Selesai kita sama Edis. Oke Martin. Kristen ya Martin. Ya silakan on cam Dinda kalau mau bertanya Dinda. Shalom. Dinda Martin. Ya salon. Shalom. Silakan on cam Dinda. Ya, saya mau bertanya Ya silakan. pada Mbak Rifas sama Bang Faruq ini. Iya. Tapi kalau nggak bisa jawab, angkat tangan menyerah ya. Tapi nggak angkat celana kan kayak segondrong. Ya, pertanyaan sederhana aja. Jangan yang susah-susah, kasihan nanti kalian nggak bisa jawab. Iya. Pertanyaannya, simak ya. Halo. Kelamaan Dina Martin ya. Udah kudung dilepaskan si gondrong 2000 babi rohani diseruduk macam lama kali macam apa mendengar pengumuman apa kuis saja Wak. Lama kali. Lanangi, selamat bergabung Lanangi. Lanangi. Oke, Albert, selamat bergabung Albert. Dinda. Bapak tua dong benar dari sama kau. Bapak tua, kau naikkan lagi bapak tua. Memang kau anak durhaka juga. Siapa yang naikkan Bapak tua manusia bilang. ini? Bapak tua. Langsung Ya. kau. Ya, kakak tua, selamat bergabung kakak tua. Bapak itu baru kayak itulah dari anak wars. Tuh, nama pengembangannya ya. Ya, silakan kakak tua. Kita bahas kakak tua. Siapa yang umat berhayal? Apa itu? Mau kau bahas itu? Ruth. Oke. Saya tanya kepada kakak tua ya. Oke, saya Boleh? jawab. Ya. Pernahkah Yesus menyebut murid-muridnya dengan sebutan Kristen atau pengikut-pengikutnya dengan sebutan Kristen? Apa? Pernahkah Yesus memanggil dan menyebut pengikutnya dengan sebutan Kristen? Supaya apalah kau tanya itu? Supaya tumbuh aja gigimu. Enggak gigimu yang kurang kuliah. Hah? Gigimu yang kurang kuliah berarti gigi mulai yang biar tumbuh. Berobat dulu kok Dindanya. Udah habis obatmu. Pergi berobatlah dulu. Yang gila jangan nenek kan weh. Itu gila udah parah kali itu gilanya itu. Giant bro. Diberkati Bang Pangeran Bintang RTJ. Bintang RTJ. Bintang. Ya, kenapa Bang? Ya Islam Kristen.
Naikkan aja dulu semua ini, biar jangan goyang. Naikkan aja itu, tolong moderator, semua yang di bawah naikkan dulu, biar jangan goyang. Aku moderator di satu akun, setelah bingung enggak? Nggak, di bawah ada moderator itu nih. Oke, S Sigit, selamat bergabung S Sigit. S Sigit. Noise pula itu lah. Oke, Romeo, selamat bergabung. Kalau bahan belinya dia makan itu dia nggak tahu. Iya. Romeo. Oke, Pensuki, selamat bergabung Pensuki. Assalamualaikum. Pensuki. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau disampaikan bang? Saya dari Malaysia bang. Semoga siap pejuang tauhid. Itu aja. Amin, amin. Ada lagi bang? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam bang Pensuki. Oke, Aben, selamat bergabung. Aben. Oke, Al, selamat bergabung Al. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Al, ada yang mau sampaikan Bang Al? Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, selamat bergabung hei. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam, silakan Bang. Si Junta itu tappingannya Kristen kali tuh Ya silakan Bang hei, ada yang mau sampaikan Bang hei. Ya, ini Bang Faruk, kemarin saya itu kan ada masjid itu ya. Saya coba-coba saya dengeri sebentar kok. Walaupun dia pinter Islam tapi kayaknya mau melintir-melintir gitu Bang ya. Udah siapa itu? Masjid Bang. Siapa itu Bang? Ya? Siapa itu? Masjid itu mukanya kayak Arab Bang. Mukanya kayak Arab, terus yang orang yang naik itu kayaknya ada sebagian oten tapi kayak nyaru gitu ya, kayak apa ya? Kayak ya pura-pura Islam lah istilahnya gitu ya. Tapi kalau Al-Majid mukanya kayak Arab. Jangankan Al-Majid Bang. Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal Bang. Arab loh Bang. Iya, tapi gini Bang, dia ibaratnya ngaku Islam, terus lumayan menguasai Islam, tapi kayaknya dia itu gini Bang, mau menyesatkan penganut Islam Bang. Saya jengkel, jadi saya turun lagi sudah anunya. Saya pernah dengar nggak anunya? Apa namanya itu komentarnya Bang Majid, pernah dengar nggak Bang? Kalau yang saya dengar tuh gini, dia itu seakan-akan membelintir lah ya. Sholat itu seakan-akan cuma ya kayak bahasanya tuh sholawat sama apa. Jadi kalau orang ibaratnya tuh dipelintirkan ke dia tuh, kalau ibaratnya nggak sholat pun nggak apa-apa. Jadi pokoknya dipelintir-pelintirkan kayak gitulah. Pokoknya jengkel, saya langsung turun aja Bang. Informasi itu aja Bang. Kalau bisa orang yang Islam yang menguasai betul, ya kan? Nah, naik supaya salah Bang Hei, salah Bang. Kalau boleh yang naik ke atas bukan umat Islam yang menguasai Islam, tapi umat Islam yang barbar. Yang nomor aja umat Islam naik ke atas, maki aja semacam itu dah, maki dah. Jangan kita merendahkan ilmu. Kalau yang berilmu naik ke atas, diskusi sama dia percuma, itu merendahkan ilmu itu Bang, tak memuliakan ilmu itu.
Tapi kan Muslim yang setidak-tidaknya parah gini, aja Bang. ke atas itu. Ya, setidak-tidaknya kan orang yang di bawah. Dengar dulu, Bang, jangan gitu. Abang ngomong, Bang Faruk menanggapi. Setidaknya Bang hargailah Bang Faruk. Ya, enggak Karena gitu Bang tadi loh. bicara. Ya, Bang, gini ini maksudnya loh gini. Bang, Abang kan naik ke komal kita nih. Abang memberikan pendapat, kita dengarkan dari tadi nggak memotong. Lalu Bang Faruk memberikan pendapat, Abang dengarkan dulu, jangan dipotong dulu. Abang kan Islam nih, masa Abang mau berdebat sama Bang Faruk? Bukan debat ini. Cuma saya Ya makanya dengarkan dulu Bang Faruk bicara. Astagfirullahaladzim. Lanjut Bang Ya, Faruk. betul. Uni. Udah intinya gitu Bang ya, diblokir saja Bang. Gak usah ditonton, gak usah ditengok Bang. Semakin datang ke orang ke Komal dia untuk berdebat sama dia, ya semakin berhasil dia dengan siasatnya. Itu memang framingan mereka mau menyajikan Bang, seakan-akan terkesan Islam sama Islam itu berdebat. Itu framing itu Bang. Masa kalian nggak bisa memahami sih strategi mereka sekarang? Kan banyak yang muncul itu ngaku Islam tapi menyerang Islam. Semakin banyak umat Islam datang ke sana debat sama dia, semakin berhasil dia dengan rencananya. Benar, tengok seperti itu, blokir, tinggalkan dia selesai. Biar aja dia nyerocos apapun. Dia tahu Bang, dia ngomong apapun, nggak berdarah mulutnya. Apapun dia bilang, mulutnya nggak berdarah, tahu dia. Coba saat depan-depanan dia ngomong kayak gitu, hilang kepala. Waalaikumsalam. Sabarlah dulu semua. Ini sedikit Bang Faruk, teman-teman Muslim mohon dengan sangat. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Antum mengucapkan salam ketika Bang Faruk lagi bicara. Bentar dulu, ya Allah Robbi, astagfirullah. Pak Agnostik dengar kita ngomong nggak? Bang Faruk lagi ngomong, jangan mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawabnya wajib. Supaya tidak mengganggu ketika orang lain bicara, jangan mengucapkan salam dulu ketika orang masih bicara, biar kita saling menghargai. Masa umat Islam janganlah kayak Oten, please. Tolonglah jangan kayak Oten. Kalau belum disuruh bicara, jangan bicara. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Bicaralah kamu, diamlah kamu sampai disuruh bicara, dan bicara kamu ketika disuruh bicara, gitu loh. Apa tadi, bukan gitu nasihatnya. Diamlah kamu sampai disuruh bicara, seperti itu adab kita. Kalau kita tidak suruh bicara, kita tidak usah bicara dulu. Hargai yang punya komal. Astagfirullah. Lanjut Bang. Ya silakan Bang Hei, ada lagi Bang Hei. Ya, saya sering dengerin Unirifa. Saya hanya akan berkata luar biasa. Udah itu aja. Siap. Makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Kimek, selamat gabung Kimek. Kimek. Oke, ini siapa lagi? Markus, selamat gabung Markus. Halo Markus. Moderator tolong dibantu buka mic. Udah turunkan. Assalamualaikum Bunda Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Unirifa. Insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Iya, Uni dan Abang Faruk, saya juga sudah cukup lama juga ya ikuti komal-komal ini. Saya ambil nasihat itu, saya pegang betul itu nasihat Unirifa dari dulu tuh. Saya udah dengar kalau ada komal-komal yang tiba-tiba muncul di layar kita yang aneh-aneh kayak tadi itu ya, yang mengatasnamakan Islam tapi terus ngaco, udah hati kan udah ndak ini ya, udah tinggalkan gitu. Saya gitu, jadi makanya disebut-sebut siapa-siapa komal-komal siapa itu saya nggak tahu Bang Faruk, karena saya emang nggak nyari-nyari juga. Kalaupun muncul ada aneh dikit, saya males gitu dengarnya. Nah gitu untuk saudara-saudara Muslim ya, kayak gitu. Kita jangan kita malah pantengin gitu, kita dengerin kan nambah sakit hati aja gitu. Terus kita mau debat juga kadang-kadang ilmu kita belum ini kan ya.
Gitu, itu satu. Terus kemudian yang adab itu betul nih, kadang-kadang saya aduh Abang Faruk masih ngomong ini saudara iman kita masuk jadi kita lihat-lihat situasi lah ya teman-teman. Kalau memang sedang tidak ada yang ini, kita masuk kasih salam, tapi kalau ada yang bicara jangan gitu. Itu kayaknya adab dasar gitu ya. Mudah-mudahan ya. Demikian. Lanjut Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk dan Waalaikumsalam Bang Antar. Silakan Bang Antar. Oke, gini Bang, bagi saya tentang ajaran Kitun dengan Al-Majid semua itu bagi saya itu cuman yang menyakitkan hati lah, kayak kata Uniriba tadi ya, Bunda dari Uniriba ya. Jadi bagi saya sebagai seorang yang awam gini, kalau seandainya mereka itu benar, mungkin Islam yang sekarang yang kita pegang ini lagi benar, karena mereka pernah mengklaim dalam Islam yang mereka imani itu sholat ataupun ibadah itu udah nggak wajib lagi gitu. Jadi yang paling benar saya rasa, seandainya di kiamat nanti kita yang sudah beribadah begini sekarang ini, lalu ditanya di depan Tuhan, kenapa kamu tidak beribadah? Artinya kalau yang beribadah ini, karena tuntutan Tuhan dalam Islam itu tidak kuciptakan jin dan manusia itu jika tidak hanya untuk beribadah pada aku begitu. Jadi kalau mereka mengklaim tidak payah ibadah, tidak itu sudah salah. Apapun nanti kalau ditanya di depan Tuhan tentang ibadah, kita lebih benar daripada mereka. Begitu. Jadi saran saya kepada muslim-muslim yang naik ke komal-komal mereka seperti yang tadi itu, ada baiknya jangan jadikan itu sebagai mungkin sakit hati lah. Itu jadikan sebagai satu benda yang positif. Lebih belajar lagi lah, lebih bertanya kepada ulama-ulama yang bisa dipercayai gitu. Kalau dalam komal-komal seperti apologet ini, jangan bertanya ke sini dulu, karena di sini nih cuman tentang di antara dua arah, Kristen dan Islam, bukan sesama Islam gitu. Jadi tolong jangan dipertanyakan tentang itu, belajar di luar ataupun pertanyakan kepada orang-orang yang lebih arif dan lebih berilmu daripada kita sendiri. Ya gitu aja Bang Faruk. Makasih Bung Diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman gini ya, kami ini apologet ya, kami ini apologet. Tupoksi kami adalah membentengi akidah umat dari misionaris dan orang-orang yang memang mencoba menyesatkan. Tapi kami tidak pernah diwajibkan untuk mengembalikan orang-orang sesat itu ke jalan yang benar. Tugas kami hanya menyampaikan. Dan kami membuka komal ini ya, seperti saya berada di komal-komal Islam karena kita memprioritaskan untuk meluruskan agama kita yang diselewengkan, bukan untuk mencoba meluruskan orang yang sudah sesat. Kan bukannya ada di dalam Quran surah Al-Baqarah, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah kan begitu. Sama saja bagi mereka, mau dikasih petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, itu dulu. Yang selanjutnya adalah begini. Kalau teman-teman naik ke atas mengajak saya dan Bang Faruk, kalian mempromosikan. Tadinya ada orang nggak kenal, gara-gara kalian orang jadi kenal. Saya agak tegas di sini. Tadinya ada orang Islam yang nggak tahu, penasaran, tengok si Kuntun. Gara-gara kalian, mereka betul-betul ikut Kuntun jadinya. Makanya di sini ini tugas Anda yang Islam ini, kalau Anda berilmu lebih daripada saya dan Bang Faruk, tambahkan jawaban tentang kami. Jangan lagi dibebankan kami dengan apa? Mempromosikan akun-akun Kristen. Dulu si Kudis TV itu gara-gara antum juga yang mempromosikan tanpa sadar. Antum nonton, antum angkat. Jadi kita ini ada istilah dalam agama Islam ini namanya adalah apa yang kita lakukan itu kembali ke kita. Yang menyakiti diri kita itu bukan orang lain. Bukan dalam Al-Quran dikatakan mereka tidak mampu berbuat apa-apa kepada kalian. Kita yang memilih, antum yang pilih. Antum lihat komal dia, terus tersakiti sendiri. Terus kami yang mau diajak untuk membubuki dia. Tugas kami lebih daripada itu. Apa itu? Tugas kami menginjili, mencerdaskan anak bangsa, membiarkan kaum-kaum pagan bertanya kepada kita. Dulu. Jadinya kita bahas si Kuntun kan? Kita bahas kan jadinya, akhirnya dia naik namanya. Kalian telah mengiklankan mereka. Makanya saya bilang, ramaikan komal Islam. Catat apa yang kami sampaikan, jadikan itu sebagai benteng iman kalau bermanfaat. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah lah kalau naik. Perhatikan saudaraku,
teman-teman kesini tuh mau memberikan informasi kepada kami. Kami ini bukan orang botol yang nggak gaptek juga. Kami tahu ada akun si Majid. Ngapain kalian kasih tahu ke kami? Kami ini tiktoker loh, bang Faruk ini handphonenya 2 loh. Nggak mungkin nggak sampai ke telinganya. 3 lagi HP-nya kayak Tuhan sebelah kan. Tapi 1 ngakunya nggak kan bang? Bayarnya 1 bang. Bayarnya tetap 3. Gitu loh. Jadi nggak perlu Anda jelaskan kepada kami. Ada si Majid, ada si Kuntun. Nggak ada gunanya bagi kami. Kenapa? Kami lebih tahu daripada Anda. Justru Anda naik ke sini malah mengiklankan itu. Sudah cukup ya. Yang Islam naik ke sini untuk mempromosikan akun kaum kafir. Cukup lah, nggak usah. Makasih sebelumnya ya. Minta maaf saya agak keras di sini. Lanjut Bang Faruk. Saya noise di sini loh nih. Noise saya di sini. Ambil alih dulu untuk sementara sampai saya sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini ada Edward Adi Putra, proud to be proud to be Kristen ya. Oh, proud to be Muslim. Kita sapa dulu nih. Halo, mau bertanya XX nih. sebentar. XX agamamu apa? Saya Kristen. Oke, tugasmu kalau nggak bisa buka kamera dan tidak jelas orangnya bertanya saja. 3 pertanyaan maksimal, tidak boleh menyanggah, tidak boleh menanggapi. Tugasmu hanya bertanya saja. Karena kalian nggak jelas. Pertanyaan pertama. Nanti kita rolling. Soalnya bukan cuma kamu aja yang mau didengarkan, oke? Silakan pertanyaan silakan pertama. nih, kalau mau sholat dulu nih, silakan nih. Ya, ini saya mau sholat nih. Ambil alih dulu Bang Faruk ya. Izin dulu sholat. Ini begini. Tunggu. Apa ini? Tadi malam kan saya dengar. Tadi malam kan saya dengar. Kalian kan bilang Abang Edis itu kan menghujat. Itu hujatannya di mana? Oke, saya yang jawab. Menghujat dalam ranah penistaan agama, salah satunya menafsir kitab orang tidak sesuai dengan tafsirannya, atau mengganti isi kitab suci orang, atau menambahkan atau mengurangi, atau memaksakan pendapat dari apa yang tidak dipahami, atau misalkannya melakukan stromen. Kau kalau pengen tahu, jangan sama kami. Pasti kau nggak percaya kalau kami orang Islam. Kau tengok MYM, salah satu pendeta Kristen bergelar doktor, dia sendiri yang mengakui kalau si Kudus TV menghujat. Aduh, saya ini bukan orang yang lagi bertanggung jawab untuk memuaskan keinginan kau, Dek. Kau bertanya, kami diam dulu. Jangan panjang-panjang juga narasinya. Mampu kognitimu menangkap apa yang kuucapkan, nggak apa-apa, kau diam aja, biar untuk yang lain. Dengarkan baik-baik. Itu namanya bagi kalian. ceramah. Memang aku di sini untuk ceramah. Kau kalau nggak suka kau turun. Ngapain kau di sini? Tapi saya kan bertanya, harus Ya udah kau bedakan. turun, kau dengarkan di bawah kau turun. Nggak ada hak kau ngatur-ngatur kami umat Islam di sini. Dengarkan baik-baik. Kalian kalau ingin tahu si Kudus itu menghujat, jangan kalian tanya sama kami aja. Kalian tanya sama MBM tuh. Pendeta kalian yang bergelar doktor saja udah membuktikan kalau si Kudus TV itu menghujat dengan melakukan aksi namanya stromen. Kok kalian tanya sama kami, kalian nggak akan percaya yang kami katakan. Pendeta kalian yang bilang si Kudus TV menghujat Islam dan menghujat Katolik. Paham kalian? Nah, bukan kau yang menentukan cara menjawabku, Oten. Cukuplah bapak moyang kalian menjajah negara kami. Nggak bisa kalian menjajah kami umat Islam ini. Kau pikir kami maunya dijajah sama kalian? Ya kan? Jadi gitu, aku mau sholat dulu. Lanjut Bang Faruk. Siap nih. Oke, Adi Putra, selamat bergabung Adi Putra. Ya, kalau saya tadi ditanya ya, apa aja hujatannya? Ya, Islam Kristen Adi Putra. Oke, Edward, selamat bergabung Edward. Islam Kristen Edward. Oke, Praun, selamat bergabung Praun tuh. Ya, bisa on cam tidak Edward? Saya izin. Ya, saya izinkan Dinda bertanya kalau mau on cam. Saya sapa dulu yang lainnya ya. Praun to be, selamat bergabung Praun to be. Turunkan Bang Muslim. Ya, siap. Duduklah kau Dinda. Aduh, udah kayak babi, malas sekali bergerak. Duduklah. Oh, lupa. Udah kayak babi, banyak kali udah. Ya Pak, mau kucing juga boleh.
Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan, Edward? Oke, silakan buka kitab Kejadian 17 ayat 3, ayat 13. Gimana? Tolong buka kitab Kejadian pasal 17 ayat 13. Ini karena botak kepalanya depan, Wi, makanya mau buka kan ini suruh-suruhnya. Saya paling suka abang ini keras. Silakan dibaca. Aduh, saya tidak bisa baca. Ini maksudnya 17 Kejadian 13 kan? 13. Iya, Kejadian 17 nomor 13, betul? Betul. Saya bacakan. Ya. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Apa yang dibahas dari sini? Bisa dijelaskan? Gimana? Ya, katanya abang jago. Tuh, dijelaskan. Oke. Jelaskan. Oke, saya jelaskan ya. Kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat ini merupakan kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Musa, yang tertulis dalam Ulangan 4 nomor 44. Ini adalah hukum yang diturunkan kepada Bani Israel sebagai pegangan buat mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir, dari cengkraman Firaun pada masa itu. Apapun yang tertulis di dalam kitab Taurat ini tadi itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Bani pemakan babi. Oke. Terus yang mau dipertanyakan apa? Dalam dagingmu. Gimana? Ku buat perjanjian yang kekal. Ya, dalam daging itu kan berarti darah. Kalau ini ayatnya mau ditafsirkan gitu. Ya, Anda sedang mau menafsirkan. Anda mau menafsirkan kitab Kejadian 17 tadi, mau Anda tafsirkan. Saya mengerti, cuma saya mau coba. Iya, Anda mau tafsirkan. Ternyata Anda punya tafsir yang lari dari yang. Oh ya, silakan. Enggak, kita nggak berani. Ya. Kita nggak berani menafsirkan kitab orang, nggak berani. Karena itu kitab silakan tafsirkan. Silakan. Jadi di situ yang disebut surat itu bukan masalah dipotong ujungnya, bukan itu masalahnya. Itu sebagai tanda. Tetapi intinya bahwa Tuhan membuat perjanjian kekal di dalam daging itu, yaitu darah. Ya, sebelumnya sudah dikonfirmasi di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Jangan lari. Ya. Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3. Itu Tuhan Yesus sudah konfirmasi. Aku telah ada sebelum Abraham. Di mana Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3 itu menjelaskan yang pertama, memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim, kaum keluarganya. Yang kedua, Abraham akan diberkati sebagai bangsa yang besar. Siapa yang kutuk engkau, akan kukutuk. Siapa yang diberkati. Ayat yang ketiga, oleh Abraham seluruh bangsa-bangsa di dunia diberkati, yaitu pengampunan dosa melalui perjanjian darah yang kekal itu, yaitu penyaliban anak domba Allah Yesus Kristus. Jelas? Ting tung. Ini ngomong apanya kok, Pak? Ya, pura-pura. Konteksnya apa? Poinnya apa yang Anda bilang ini? Jadi poinnya apa? Di luar perjanjian Allah dan Abraham, semua yang tidak ikuti tetap masuk neraka, termasuk Kain. Oh, maaf, lu bagi hidungnya. Oke, saya tanggapi sekarang ya. Sunat itu perjanjian antara Abraham tidak ada guna. dengan Tuhan. Kau mau kasih penjelasan pun tidak ada guna, cuma berkuar, ngomong kosong, tiang, ngomong kosong, tidak ada guna. Tingtung. Kalau kau masuk surga, ikut Yesus, titik. Perjanjian yang kekal. Tingtung. Perjanjian kekal.
Perjanjian kekal. Perjanjian kekal. Ya boleh saya tanggapin. Boleh saya tanggapin. Kau tanggapi juga. Pasti kau Iya, lari dari perjanjian kebenaran. itu kan Saya sudah tahu kau punya orang itu lari dari kebenaran. Ini di Boleh, anak-anak aja main tingtung-tingtungan taman kanak-kanak yang ini Bang Faruk. Perjanjian kekal. boleh saya tanggapi. Kau tanggapi juga siapa yang mendengar karena sudah pasti. Iya, boleh saya tanggapi. Tidak, saya berbicara pakai data loh, Pak Edward. Pakai data. Boleh? Kosong. Silakan. Iya, oke, saya tanggapin ya. Pakai Al-Quran, pakai Al-Quran. Ya, saya tanggapin ini dulu kejadian 17:13 ini tadi saya tanggapin ya. Perihal tentang bersunat. Anda katakan di situ sunat, konteks sunat di situ ya tidak berarti dipotong dagingnya. Kan gitu. Tetapi mengarah kepada pemahaman Anda sendiri. Bukan daging, kulit. Iya, tidak dipotong kulitnya kan? Dipotong atau tidak dipotong kulitnya? Dipotong, tetapi itu cuma itu tanda. Tapi intinya adalah perjanjian kekal itu adalah darah di dalam daging itu. Oh, dipotong. Berarti dipotong kulitnya kan? Kulit katanya dipotong kan? Ya, yang terpenting itu dipotong. Oke. Ada darah. Itu adalah perjanjian. Oke. Itu adalah perjanjian kekal antara Abraham ya dengan Tuhannya. Ketika dikatakan perjanjian kekal, apakah mungkin perjanjian itu dibatalkan? Perjanjian kekal itu janji itu ada batas waktunya, cuma itu karena belum tahu makanya disebut kekal. Tapi kekal ada batas waktunya, Sudah perjanjian kekal itu sudah ada batas waktunya. Perjanjian kekal itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Selesai. Oke. Di mana ayat dalam Bible Yesus membatalkan sunat? Di mana Yesus membatalkan sunat? Ya. Di mana ayatnya Yesus menyatakan dirinya membatalkan sunat? Setahuku dalam Matius 5:17-18 dia menyempurnakan. Sudah berakhir. Waktu Yesus dibaptis sudah berakhir semua. Iya, di mana ayatnya Yesus mengatakan membatalkan sunat? Di mana? Kuasai Alkitab, kau tanya lagi. Tidak ada datanya loh, Opung. Anda dengar, Anda dengar. Tidak ada datanya, Opung. Kitab Kejadian 12 ayat 1, 2, dan 3 kau baca dan pelajari. Yang saya tanyakan, hanya melalui bangsa Yahudi seluruh manusia diselamatkan. Opung, yang saya tanyakan, Opung, ya, di mana ayatnya Yesus itu membatalkan sunat? Di mana? Yesus tidak perintahkan sunat lagi. Dia mengatakan, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya nggak tanya itu, yang saya tanyakan di mana Yesus tidak memerintahkan sunat. Tidak ada sunat lagi. Loh, tapi baca Opung, dalam Matius 5:17-18, dengar dulu Opung. Matius 5:17-18, Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini untuk menghapus hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Gitu loh. Sebelum langit dan bumi ini hancur, ya lebih baik sebelum langit dan bumi ini hancur tidak akan terbatalkan satu iota pun dari hukum Taurat. Kitab Kejadian 17:13 yang aku baca tadi itu bahagian dari hukum Taurat, bahagian dari kitab Taurat. Sudah digenapi. Digenapi apa dibatalkan? Sudah digenapi. Digenapi apa dibatalkan? Coba. Penebusan dosa. Sudah digenapi. Penebusan dosa digenapi apa dibatalkan? Di Bukit Golgota sudah selesai. Iya, berarti kalian harusnya tetap sunat kan ketika digenapi kan? Oh, tidak sunat, sudah digenapi. Itu penebusan dosa. Di mana tertulisnya, Opung? Di mana tertulisnya? Anda tidak mengerti karena Anda bukan orang Kristen. Anda cuma pica bunga namanya. Anda cuma pica bunga. Di mana Yesus berkata? Di mana Yesus berkata? Dengan matinya dia di kayu salib itu membatalkan hukum Taurat. Seharusnya Muhammad yang berkata. Kenapa pakai Yesus lagi? Seharusnya Allah SWT yang berkata. Dia tidak ada apa-apanya itu. Dua-duanya tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada apa-apanya. Mau bukti? Mau? Masalahnya Yesus, Opung. Yesus kan sunat nih, Opung. Jangan Anda bawa Alkitab. Ya, sunat mana kalau memang sudah digenapi. Mana menurut Allah SWT? Mana?
Mana? Menurut Kau apa? bawa Yesus. Tentang apa? Pakai kau punya Al-Quran jawab. Pingpung. Apa? Ya apa pertanyakan? Ini kalau kau sama saya, kau tetap KO. Kau tidak ada apa-apanya. Kau cuma menang bicara banyak saja. Tidak ada bukti. Kemana arah diskusinya? Berantakan. Jadi gini Opung ya, simak Opung ya. Ketika kau sudah akui sunat itu adalah perjanjian kesalahan Abraham dengan Tuhannya, lantas kalian yang tidak bersunat itu perjanjian kalian dengan setan. Iya, berarti ketika kalian tidak bersunat itu perjanjian kalian dengan setan. Opung, sakit jantung pula nanti. Kau habis jawaban. Kau jangan cari-cari lagi di Alkitab. Cari saya di kau punya buku itu. Udah lah turun lampunya, pening kepala aku udah. Pening kepala aku. Nah, kemana-mana arah diskusinya. Seharusnya kalau dia bawa kitab Kejadian 17:13 itu tadi, itu tamparan untuk dia harusnya. Harusnya kau tuh sunat Opung, sunat. Karena dalam Matius 5:17-18 Yesus itu menyempurnakan hukum Taurat, bukan membatalkan. Pauluslah dalam Efesus 2 nomor 15 membatalkannya. Pauluslah yang menyalahkan dan menyudutkan hukum Taurat dalam Galatia 2 nomor 16. Pauluslah yang mengatakan kalian akan murtad dari Kristen ketika kalian percaya dan mengharapkan ada kebaikan dan hukum Taurat. Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4. Enggak ada. Takut kau sunat cari perlindungan kau. Oke, Imam, selamat bergabung Imam. Imam. Halo Imam. Udahlah oten langka begitu naik yang gila. Imam. Oke. Assalamualaikum Bang Bojo. George, selamat gabung George. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. George, ini kayak mana tamu-tamu ini? Warsa Gita, selamat gabung. Bang baru pakai cintung. Uni. Bang baru dia betul-betul. Cintung baru, cintung. Itu tadi kurasa udah bubar gerejanya. Itu baru pertama. Di mana-mana lagi ya. Udah bubar gerejanya. Jadi mau khotbah di mana? Baru kali pertama kita mau diangkat itu. Si Edward, wujud itu loh. Warsa Gita turun dia. Ibeng, selamat bergabung Ibeng. Ibeng BLM. Ibeng. Halo Ibeng. Edi Cabe, selamat bergabung Edi Cabe 2. Edi Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Edi. Ya, paling nyalamin aja ya, habis itu saya turun. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Rita, Bang Farouk. Mungkin sedikit untuk yang di bawah ya, tolonglah ada etika sebelum disuruh seperti dibilang Uni Rifa, jangan bicara. Yang kedua, kalau ada akun-akun yang lain, mereka juga tidak akan bisa memberhentikan. Sebaiknya kita blokir dan jangan ditonton, itu aja. Oke, mungkin hanya itu Bang Farouk. Lupa sama saya ya Bang Farouk ya, Bang? Medan, dari Medan ya, jadi kita sering ngobrol. Oke, mungkin itu kalau ada yang mau naik turunkan aja, saya nggak apa-apa. Salam kenal semua ya. Assalamualaikum. Putra, selamat bergabung Putra. Halo Putra. Turunkan moderator. Oke, next.
Ada siapa nih? Lasma Siagian. Nah. Belum duduk dia. Buka mic tuh. Fajar, seorang Fajar. Tapi aku sih itu satu Pak. Fajar. Aku sih satu Pak. Dihabiskan aja dulu tamunya, moderator. Moderator di bawah, tamu naikkan aja dulu semua. Kalau memang nggak ada lagi nanti tamunya, biar Uni buka kajian aja. Siap. Sambil nunggu tamunya. Siap. Oke, Marbot, selamat bergabung Marbot. Cepo, selamat bergabung Cepo. Buat teman-teman yang katakan, tolong diperhatikan tombol multinya teman-teman ya. Ini izin, waktu kita habis loh. Cuma naikin tamu, tapi kepencet, gak ngomong. Cepo, selamat bergabung Cepo. Edis, selamat bergabung Edis Chris. Bintang, selamat bergabung Bintang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ada Kak Uni Ripa juga. Silakan Bang Bintang, ada yang mau sampaikan Bang? Ya, banyak sih Bang. Kami bersyukur dengan unfolded Islam ini untuk membantah argumen penyembah manusia yang bernonok. Sungguh luar biasa untuk menggaji ayat suci Al-Quran tapi tidak jelas. Ketika kita menghadapi diskusi dengan oteng-oteng yang botol ini, hanya beraninya cuma di kandangnya mereka. Saya selalu berkeliling di komunitas. Ayo diskusi kita ayo Bintang, kalau apapun itu terjadi resikonya saya tetap menghadapi oteng-oteng yang penjembah ini. Oteng apa? Tengoklah itu oteng. Jadi saya sering berkeliaran gini Bang Farul, Kak Uni Ripa. Jadi saya sering diskusi sama oteng-oteng yang penjembah manusia ini. Jadi memang sudah kebodohan dia pakai, ya? Menyembah anak orang pula, itu hanya nak pakai baju, sampai sekarang belum ganti popo apa segala macam. Ini otaknya luar biasa kebodohan. Enggak, sesuai dengan tertulis aja. Kita jangan menambahi yang tidak tertulis. Jangan, kita Islam. Saya tidak menyepakati kalau kita menambah-nambahi sesuatu yang kalau dia nggak pakai baju itu betul, dia nggak pakai celana betul, tapi jangan tambahi sesuatu yang tidak ada. Ini Anissa ini buka Selamat siang. Ya, ini saya ambil alih aja ya, Teman-teman perhatikan ya. Pertama teman-teman, mari kita ajak dialog ini semakin bermartabat, semakin mengedukasi, semakin menunjukkan nilai-nilai Islami. Saya sangat tidak bersepakat kalau kita memulai duluan. Tugas kita ini mengedukasi tentang agama kita, spesifik agama Islam tentunya. Maka saya lebih senang ditanya tentang agama saya. Bukan berarti saya tidak akan menanggapi terkait keterangan-keterangan orang-orang Kristen tentang agamanya, karena saya pun belajar tentang agama mereka. Tetapi saya mohon dengan sangat, kalau Anda adalah Islam, tidak perlu kita memulai. Kita hanya menanggapi. Kalau mereka memulai, kita membalas, bukan membalas hujat dengan hujat. Membalas hujatan mereka dengan mengembalikan kepada mereka. Kita punya kok metodenya, namanya adalah metode mirroring. Ya, dan kita metodenya mengkonfirmasi, bukan membuat sebuah statement. Kenapa kita Islam?
Saya tidak mau kita bersama-sama terjebak. Kita pikir berdakwah tapi sejatinya kita sudah dimurkai oleh Allah. Saya setiap hari mencoba untuk memperbaiki diri sendiri dan juga mengingatkan saudara-saudara saya. Ya, itu kenapa saya punya program Mesia, menjaring dan memfilterisasi para apologet agar betul-betul dakwahnya istiqomah dan berhikmah. Jadi mohon dengan sangat teman-teman yang naik ke atas, pastikan teman-teman memang ingin kontribusi dalam dialog. Ya, saya pikir tidak perlu ada nasihat, tambahan kata-kata yang tidak penting. Kenapa? Itu seperti Bang Faruk bilang tadi, kita membuang waktu. Pada akhirnya nanti kita habis waktu untuk menyampaikan sesuatu yang orang sudah tahu dan memang tidak perlu untuk disampaikan. Ya, lanjut saja. Langsung teman-teman non Muslim di sini boleh bertanya tentang agama Islam. Kami akan menjawab sesuai kapasitas kami. Kalau kami tidak bisa menjawab, kami tidak akan memaksakan untuk menjawab. Tugas kalian, kalau kalian tidak mampu buka kamera dan tidak bisa menunjukkan siapa kalian, maka kalian hanya diberikan hak untuk bertanya saja tanpa perlu menyanggah dan kami tidak perlu mendengarkan kejahilan kalian. Dalam Quran surah Al-Saf kami diperintahkan untuk menjauh dari kejahilan. Artinya kami tidak perlu bertanya tentang ilmu yang kalian anggap ilmu tapi tidak ilmu, karena bagi kami itu justru merusak peradaban. Nah, tapi pertanyaan kalian itu adalah batu untuk kami jadikan pijakan sebagai alasan kami untuk berdakwah. Maka kami hanya perlu kalian bertanya saja. Itu kepentingan sebenarnya. Tetapi bagi yang mau juga dan bertanya bukan sekedar bertanya. Pertanyaan pun ketika salah kami harus luruskan. Buat teman-teman non-muslim dari agama manapun, Hindu, Buddha, Kejawen, Kristen, Katolik, silakan kalian punya kesempatan bertanya tentang agama kami dan cara kami memahami tentang sejarah agama dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama. Itu ya, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi biar kita tidak buang waktu. Ya, biar kita tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Kalau perlu jangan sampai kita sia-sia melakukan sesuatu ya. Harus ada unsur pahala yang kita lakukan di sini. Oke, DJ di Friends, agamanya apa? Baik, selamat siang. Ini Rifa. Ya, siang. Bu De Francisco, agamanya Ya, apa? saya Kristen. Oke, bisa buka kamera bro? Saya lihat Anda sudah bisa buka kamera. Ya, izin bentar Uni ya, izin bentar Uni. Buat teman-teman di bawah, tolong dibantu teman-teman ya. Tap-tap layarnya, love orange-nya dicapai ke 500k teman-teman ya. Di share-share teman-teman. Setiap dari teman-teman coba udah memastikan udah nge-share live-nya kita ini supaya ya semakin tersebar informasi live kita ini sehingga saudara-saudara muslim kita yang lainnya itu tidak nyasar dia ke komal para penghujat teman-teman ya. Supaya komal kita juga kuat. Uni udah kena ban ini, udah kena apa, ban udah 2 kali Uni ya. Uni udah kena 2 kali. Love orange-nya juga teman-teman tolong dibantu ya. Lanjut ini. Dan saya bertanya Kak, Umi Rifa, cuma mau teman-teman non muslim yang awam memang haknya cuma bertanya saja di sini. Ya, saya mau tanya sih apa betul keturunan Nabi Muhammad itu dari Nabi Abraham, keturunan Ismail. Baik, pertanyaannya adalah apakah betul Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, begitu? Ya. Ya, menurut literasi Islam itu betul. Oh, ya sudah. Itu saja yang saya mau tanya. Soalnya saya lagi. Saya boleh tanya balik nggak? Gimana? Boleh. Saya boleh tanya balik nggak? Belum. Saya belum bisa diskusi. Cuma itu saya yang mau. Boleh. Oke, saya respect. Saya suka dengan orang begini. Ya, ini orang-orang yang jujur ya. Kalau tidak mengerti, mending baik mengaku mengerti. Ini luar biasa ya. Semoga Anda dapat ilmu pengetahuan. Iya, siap. Belajar terus ya. Oke. Bagus orang-orang seperti ini. Orang-orang yang memang betul-betul ingin tahu. Tapi kalau Anda nggak usah takut dengan kami tidak akan mempermalukan orang-orang yang tidak mempermalukan dirinya loh. Sebenarnya kami tidak pernah mempermalukan orang-orang. Terkadang orangnya sendiri yang mau mempermalukan dirinya, Dek. Kalau Anda seperti tadi itu Anda akan kami hargai loh. Bahkan kami respect dengan orang seperti Anda. Nggak perlu takut dengan kami. Ya, saudaraku De Francisco nggak perlu takut dengan Bunda Gemala dan Bang Faruk karena kami bukan orang yang diajarkan untuk mempermalukan orang lain. Justru kami memuliakan martabat dan harga diri manusia. Itu kenapa kami memberikan tempat meletakkan orang pada tempatnya. Ya, kami juga menjawab sesuai dengan kapasitas orangnya tersebut kok. Ya, oke, ada siapa lagi nih? Ada Aman Siregar. Aman Siregar agamanya apa? Islam, Bu. Islam. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat-sehat selalu Uni Rifa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu aja Bu. Ada lagi? Itu aja. Penggemar Ibu ini. Siap, izin ya saya turunkan ya Pak. Oke, Ya, Pak ya, Budiman. ya. Pak Budiman agamanya apa?
Oke. Sam, halo, silakan. Kristen tadi ya. Ya. Yang awam di sini bertanya saja. Orang awam bertanya saja. Kalau tidak orang awam boleh bernarasi. Ya kami harus tahu kau nggak awamnya. Buka kameramu, kau tunjukkan kau pernah kuliah di mana, apa kapasitas ilmumu, silakan. Oh, berarti kapasitas ilmu ada. Oh ada lah, dari bapak kau pun ada kapasitasku. Dari pendeta kau lebih hebat, tahu kau? Bapakmu aja adekku. Kau 70 nenek moyang kau, aku jauh lebih cerdas daripada Bapakmu 70 aja nenek moyang adekku, kau. bapakmu itu adekku. Bohong kali kau bapak. Aku mana ada orang Batak, aku orang Sumatera Barat. Nampak kali kau bohong. Aku bukan orang Batak, kok bapakku pula adekmu. Kau orang Batak dari logatnya ya. Gak ada. Kalau masalah cerdas-cerdas aku akui. Nenek moyangmu 7 turunan aku lebih cerdas. Kenapa? Karena kalian penyembah orang. Gak ada orang cerdas nyembah orang. Isaac Newton aja dia cerdas nggak nyembah, nggak menjadikan Tuhan kau Tuhan, orang jadi oh Tuhan. Karena Isaac Newton itu bukan Tritunggal tapi Unitarian ya. Kalian udah aku bilang kami tidak pengen kali tidak menghargai orang, tapi kalian yang tidak menghargai diri kalian ya, kami nggak perlu juga menghargai kalian yang memang tidak menghargai diri kalian ya. Kami ini umat Islam, kami bersikap adil. Kalau ada binatang di sini kami perlakukan seperti binatang. Kalau kau packagingnya orang tapi memiliki sifat 100% hewan, kuludahi. Ya, Bang Faruk masih sabar sama kalian. Aku bunda gembala nih, bunda gembala aku. Kalau serigala aku cabut di bulunya, ya. Kalau kalian ada domba, aku kasih kalian cara masuk ke dalam kandang. Kalau nggak mau kalian kulibas kalian, ya. Nggak ada cerita kalian bisa intervensi kami. Kami bukan budak kalian, ya. Kami bukan budak kalian. Kami bukan pembantu kalian. Siapa kalian? Kalian di sini nggak bisa ngatur kami. Kami ngatur kalian di sini supaya kalian nggak menghujat, ya. Kalau Tuhan kalian hujat, nah terserah kalian lah. Tapi nggak ada cerita kalian menghujat agama kami di sini, ya. Seperti itu. Halo, Abah. Halo, Abah. Oke, kita kajian teman-teman ya. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Kalau teman-teman melihat bagaimana cara-cara para penyembah orang naik ke komal kita, yang sering dilakukan mereka tuh tantrum kejang ayan. Kenapa seperti itu? Baca 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Di situ mereka diajarkan untuk percaya bahwa di dalam diri mereka ada Tuhan sehingga mereka tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Makanya sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Enggak ada gunanya bagi orang kafir itu kita kasih petunjuk ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? KBBI aja mereka nggak paham. Kita tanya sama mereka, wahai saudara Karesteng, kalian percaya KBBI? Iya. Kitab kalian terjemahan bahasa Indonesia? Iya. Apa arti kekal? Nggak pernah mati. Tuhan kau mati? Iya. Tapi kemanusiaannya Tuhan bukan? Iya. Ini yang menjadikan peradaban itu rusak. Ketika mereka bicara, lalu mereka tentang sendiri pembicaraannya, lalu mereka sodorkan bahwa apa yang mereka ucapkan itu benar. Depan kita tempeleng lah mereka. Kenapa? Kita anti kebodohan. Kenapa? Kita juga belajar filsafat. Ada yang namanya ontologis, ada yang namanya epistemologis. Mereka bicara tentang hakikat, tapi mereka tidak mengerti apa yang disebut dengan hakikat. Kenapa? Karena mereka terdoktrin. Apa yang mereka katakan? Tuhan kami itu satu hakikat. Oh ya? 3 pribadi. Ditanya, apakah Tuhan kau berhakikat bulu? Oh, yang berbulu itu kemanusiaannya. Bertele kan? Bertele. Yang namanya satu hakikat itu, contoh, Uniriva sehakikat kemanusiaan dengan Mbak Faruk. Artinya sama-sama manusia. Tapi secara gender kami tak sehakikat. Aku cewek, dia cowok. Ada klasifikasi. Makanya dalam ranah biologi ada yang namanya genus. Klasifikasi. Ada istilah gender. Ada istilah namanya itu ordo. Nggak ngerti Oten di sini. Karena bagi Oten adalah Tuhan adalah manusia, manusia adalah Tuhan. Membedakan mana firman dan yang berfirman mereka tidak paham. Itu kenapa ketika ditanya sama si Kudus TV, Kudus, tangan Tuhan bukan? Oh iya dong, memangnya tangan Muhammad bukan Muhammad? Pernah itu. Saya bilang, bukanlah tangan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad. Lalu ketika kita tanya, apakah penis Yesus adalah Yesus? Langsung terjawab, iya. Jadi mereka yang menghujat Tuhan, yang menyetarakan Tuhannya dengan penis. Kita pula ini tuh menghujat Tuhannya. Memang hantu belau anak-anak Theos ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka dipenuhi pneuma hagios. Mereka dipenuhi hantu, tapi hantu itu mereka katakan suci. Ini lucu. Itu kenapa mereka mendamaikan dosa. Kotoran mereka cuci. Inilah konsep mereka. Apa buktinya? Kalian berdosa? Iya. Kami sudah minum darah Tuhan. Diampuni dosa kalian. Oh iya, kami sudah berdamai dengan dosa. Jadi kalau kalian berdosa, ya darah Yesus.
Ini di dalam Islam ketika kau berdosa kau diperintahkan bertaubat. Apa maksud bertaubat? Kau berhenti dari perbuatanmu, kau ganti perbuatanmu itu dengan perbuatan yang jauh lebih baik. Kalau di Kristen enggak. Kau yang penting beriman masuk surga kau. Mau kau berbuat baik atau tidak kau tetap masuk surga. Ini yang namanya mencuci kotoran. Mana bisa tai dicuci? Kalau badan penuh kotoran dicuci bisa bersih karena yang kotorannya bisa dibuang. Tapi di Kristen umpama ajaran mereka adalah mencuci tai. Seperti itu umpamanya. Aku buktikan. Paulus itu penyesah murid Yesus, menghabisi nyawa Stefanus. Pertanyaanku, ada nggak hukuman Paulus untuk menebus dosa-dosanya? Nggak ada. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia telah ditebus. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Jadi dia nggak perlu lagi menjalankan hukum Taurat. Dengan matinya Yesus telah Yesus menjadi kutub, menggantikan kutub hukum Taurat. Dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu skubalon, kotoran. Lalu dia selama ini ketika menjalankan hukum Taurat dia dipenuhi skubalon. Lalu dia merasa dibersihkan dari skubalon itu karena Yesus ini sama seperti kotoran dibersihkan. Nggak bisa. Ya, ini konsep dari agama saudara kita Kristen. Bantah saya kalau kalian mampu. Bantah saya, pendeta-pendeta dimanapun saya tantang kalian untuk membantah definisi yang saya berikan bahwa Kristen sesungguhnya agama yang mencoba membersihkan tai. Nggak bisa kawan. Yang namanya tai busuk-busuk. Mau dicuci kayak manapun tetap busuk. Nah, di dalam Islam beda. Kalau ada manusia penuh dengan kotoran tubuhnya, maka dia disuruh mandi. Bersihkan tubuhmu. Gitu loh. Kalau di Kristen beda. Yang penjahatnya itu masuk surga walaupun dia tidak berbuat baik. Nggak ada ceritanya, yang penting darah Yesus. Ini perbedaan kita. Dan kalau kalian misalkannya ingin mengatakan bahwa konsep agama seperti ini yang baik, mari kita lihat secara implikasi. Pertama, implikasi dari keyakinan kalian itu adalah menghadirkan orang-orang NPD. Kenapa aku bilang menghadirkan orang-orang NPD? Karena kalian mengaku anak Tuhan, tapi kalian nggak perlu berbuat baik kelakuan. Kalian kayak dajjal. Makanya banyak di antara kalian ngomong sembarangan, menuduh, menista. Si Lina Wijaya buka celana. Yang penting kita ditebus sama Tuhan. Dosamu sebab, aduh udah kena lagi aku Bang Faruk. Turun lagi aku Bang. Ya teman-teman, kita rungkat dulu ya. Sudah berkali-kali kena pelanggarannya. Ini kayaknya kita rungkatkan dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu harusnya kena ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.